Halo semuanya, bersama lagi dengan saya, Andik, host dari channel Levinka Hormi, Levinka Horror Mystery. Pada kali ini, saya akan membawakan sebuah kisah mistis karya saya sendiri, sebuah kisah untuk kalian semua, yang menceritakan tentang seorang pemuda yang terjebak di dalam kungkungan seorang dukun tua, pemilik hodam siluman bajul putih. Kisah ini terinspirasi dari pengalaman nyata yang pernah saya alami sendiri, dan kemudian dikembangkan menjadi cerita. Oke, nggak perlu berlama-lama lagi, kita langsung masuk ke dalam ceritanya. Terjebak di rumah dukun berhodam siluman bajul putih. Part 1. Udara pagi terasa menusuk menembus selimut tipis. Entah berapa derajat suhu udara kala itu. Yang jelas, hal itu membuatku seolah enggan beranjak dari tidurku. Mataku terbuka perlahan, merasakan tubuh yang mulai menggigil kedinginan. Aku menggeliat, merentangkan kedua tangan dan kaki, meregangkan otot-otot tubuh yang terasa kaku. Punggung dan leher terasa sedikit pegal, karena kasur kapuk yang kutiduri terasa lumayan padat dan keras. Rasa terkejut dan bingung saat itu kurasakan. Saat mengedarkan pandanganku ke sekitar, aku menyadari sedang berada di tempat yang tak semestinya. Aku pun bangkit dan duduk sembari mengumpulkan kesadaran. Loh, di mana aku? Gumamku dalam hati. Ruangan tersebut terbilang sempit, mungkin hanya berukuran sekitar 2,5 meter persegi. Di dalamnya hanya ada kasur dan sebuah meja kecil dengan beberapa barang di atasnya. Aku tak dapat mengingat dengan jelas barang apa saja yang ada di atasnya. Sambil mengucek mata, kupaksakan otakku berpikir keras mengingat-ingat bagaimana bisa aku ada di tempat itu dan sebenarnya aku sedang ada di mana. Namun, seolah memori di otak ini belum terkoneksi dengan baik, sehingga membuatku merasa semakin bingung. Pintu kamar berwarna coklat itu terbuka pelan. Aku terjingkat kaget. Seorang pria seusiaku masuk dan menyapa sambil tersenyum. Sudah bangun kamu, Fik? Baru juga mau aku bangunin. Udah meleleh ternyata. Loh, Nan, kamu kok ada di sini juga? Tanyaku pada pemuda bernama Nandar yang tak lain adalah sahabatku. Ekspresi wajah Nandar seketika berubah. Dari biasa-biasa saja menjadi seolah tampak kebingungan. Aku juga nggak tahu, Fik. Kita ada di mana sekarang? Kita harus kabur dari sini sekarang. Ayo. Mendengar jawaban dari Nandar, pikiranku pun semakin tak karuan. Otak ini berusaha mengingat-ingat apa yang terjadi semalam. Namun, rasa panik membuatku semakin susah mengingat semuanya. Segala prasangka buruk dan tanda tanya pun bertebaran di dalam kepala. Nandar terlihat melongok keluar kamar, lalu berjalan perlahan meninggalkanku. Aku pun bergegas bangkit dan berjalan sambil mengendap-endap di belakang tubuh Nandar. Apa? Apa kita diculik, Nan? Tanyaku panik. Kayaknya iya, Fik. Bisik Nandar tanpa menoleh sambil meraih gagang pintu di ruang tamu. Dengan sekali tarik, pintu itu pun terbuka. Syukurlah, Fik. Pintunya gak dikunci. Ayo kita kabur. Aku pun berjalan lebih cepat mendahului sahabatku itu. Yang ada dalam pikiranku adalah aku harus menyelamatkan diri secepat mungkin. Aku tak mau jika sampai para penculik itu tahu saat kami berusaha melarikan diri. Aku takut bila sampai tertangkap lalu dijual kepada orang lain. Saat aku dan Nandar memakai sandal yang ada di halaman depan, aku tersentak. Jantungku berdegup kencang. Seorang laki-laki dengan kumis tebal yang membawa sebilah golok muncul dari samping rumah dan tersenyum kepada kami berdua. Mau kemana, Nak? Tanyanya. Pakikku. Tapi pada akhirnya aku bersyukur setelah menyadari ternyata orang itu bukanlah si penculik, melainkan Pak Kasman, ayahnya si Nandar. Alhamdulillah Pak De. Alhamdulillah Pak De datang. Ayo Pak De, kita harus cepat lari sebelum penculiknya mergokin kita bertiga. Pak De Kasman melotot kaget sambil memegang erat golok di tangannya. Wajahnya yang semula tampak santai seketika berubah menjadi serius. Hah? Penculik? Mana Dar? Mana penculiknya? Biar Bapak hajar. Seru Pak De Kasman sambil bersiaga memperhatikan sekitar. Urat-urat di tangannya tampak menonjol kala ia mengangkat goloknya yang mengkilap.
Fikar, Fikar. Nandar tiba-tiba tertawa terbahak-bahak di belakangku. Ia pun merangkul pundakku. Melihat Nandar tertawa, aku pun semakin bingung. Rasa aman karena kehadiran Pak Dekasman luntur seketika. Aku berpikir, jangan-jangan Nandar dan Pak Dekasman bersekongkol dengan para penculik itu. Nandar mendekat. Aku menjaga jarak sambil memperhatikan gerak-gerik kedua orang itu. Nandar tetap tertawa sambil menunjuk ke sebuah foto yang terpampang di ruang tamu rumah tersebut. Lihat tuh, lihat baik-baik. Foto siapa tuh yang ada di dinding? Lihat tuh, lihat baik-baik. Foto siapa tuh yang ada di dinding? Lah, Foto kamu, Dar. melihat foto tersebut, seketika memori ingatanku kembali. Aku pun mengepalkan tanganku dan menonjok bahunya karena kesal. Sialan kamu, Nan. Ini kan foto kamu. Ini juga rumah kamu. Kenapa kamu gak bilang dari tadi, ha? Nandar terpingkal-pingkal tak mampu menjawab pertanyaanku. Sialan nih si Nandar. Aku dikerjain, umpatku. Nandar duduk di atas tanah, tertawa sambil memegangi perutnya. Sorry, gak niat ngerjain. Cuma lihat kamu kebingungan, aku jadi spontan kepikiran buat ngusulin kamu. Pak Dekasman pun menggeleng. Astaga, kok bisa-bisanya kamu lupa? Kan kamu tadi malam memang nginep di sini toh, Le. Bikin kaget Pak De aja. Tadi Pak De kira ada penculik beneran loh. Aku tersipu malu sambil menggaruk-garuk kepalaku yang tak gatal. Aku merasa malu sekaligus kesal karena telah dikerjai oleh sahabatku sendiri. Tengah canda dan tawa kami bertiga, aku melihat sebuah motor bebek tua berhenti di halaman rumah Nandar. Dan ternyata dia adalah Sahrul, kakak kelasku saat SD dulu. Fik, aku tadi ke rumah kamu. Tapi ibu kamu bilang kalau kamu nginep di rumah Nandar. Makanya aku langsung sini. Setelah memarkirkan motor miliknya, Sahrul pun menghampiri kami dan menjabat tangan kami satu persatu. Emang ada apa, Mas? Tanyaku padanya. Kamu mau kerja nggak? Kalau mau, kebetulan ada lowongan kerja di Bali. Mendapat kabar tentang lowongan pekerjaan, aku pun menjawab dengan antusias. Wah, kerja apa, Mas? Kebetulan memang aku udah 2 bulanan ini nganggur. Udah, pokoknya ada deh. Nanti diomongin di rumah ya. Ayo. Oh ya udah, Mas. Ayo, tapi Mas Harul jalan duluan aja ya. Soalnya aku bawa sepeda sendiri. Aku pun segera berpamitan pada Nandar dan Pak Dekasman. Begitupun dengan Mas Sahrul. Mas Sahrul pergi lebih dulu, sedangkan aku harus terlebih dulu mengambil sepedaku yang kuparkir di dalam dapur rumah Nandar. Tanpa sempat mencuci muka, bahkan tanpa sempat mencongkel belek di mata, dengan semangat, ku kayuh sepeda pancalku menuju rumahku. Sekitar 15 menit kemudian, aku pun sampai di depan rumah. Rumah sederhana yang di depannya dipenuhi dengan pepohonan. Ada pohon kelapa, pohon kenitu, rambutan, nangka, dan lain sebagainya. Di bawah pohon mangga, aku melihat motor butut milik Mas Sahrul terparkir. Aku pun segera menurunkan standar samping sepeda, memarkirkannya lalu bergegas menghampiri Mas Sahrul yang sudah menunggu di ruang tamu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jawab dua orang pria yang duduk di ruang tamu. Ya, ternyata Mas Harul tidak sendirian, tetapi dia mengajak seseorang yang sangat kukenal. Fik, lama gak ketemu ya? Sampai seorang pemuda seusiaku yang duduk di samping Mas Harul. Dia adalah Ivan, teman semasa SMP ku dulu. Kamu Tovan. Aku pikir siapa? Kabarku baik, makasih ya. Aku pun langsung duduk di samping Ivan, di atas sofa berwarna coklat milikku. Sejenak, aku kaget melihat perubahan penampilannya. Kulitnya hitam, tubuhnya terlihat dekil, dan di kupingnya terdapat sebuah lubang yang besar. Bahkan, mungkin uang receh pecahan Rp500 pun muat bila diletakkan di lubang tersebut. Ditambah lagi, ada sebuah tato bergambar nyamuk dengan tulisan Dracula di lengan kanannya. Fik, langsung aja ya. Jadi aku sama Mas Sahrul kesini itu mau nawarin kamu kerjaan di Bali. Kerjaannya enak kok, dan lagi gajinya besar di sana. Ucap Ivan sambil menyulut rokok di tangannya. Sebentar dulu. Ucapku sambil bangkit. Aku berjalan menuju kamar mandi, bermasuk untuk mencuci muka dan menggosok gigi.
Aku tak mau membuat kedua orang di depanku itu keracunan bau mulut. Kutarik handuk yang menggantung di kamar mandi untuk mengeringkan wajah yang basah, lalu keluar untuk menemui kembali kedua orang itu. Di dapur, ibuku sedang terlihat sibuk memasak terong balado kesukaanku. Sungguh menggugah selera. Le, itu kopinya di meja. Kamu bawa sekalian ya ke depan. Oh iya, itu yang satunya siapa? Kok kayak berandalan gitu? Oh, yang sama Mas Harul itu. Tanyaku. Ibuku mengangguk. Oh, itu Ivan, teman SMP ku, Bu. Aku juga gak tahu kenapa sekarang dia kayak gitu. Dulu dia gak begitu. Ya udah, Bu, aku temuin mereka dulu ya. Aku pun mengambil kopi yang sudah ibu buatkan dan langsung membawanya ke depan. Duh, kok repot-repot bikin kopi, Fik? Ucap Ivan saat aku keluar membawa 3 gelas kopi. Enggak, santai aja. Ya udah, minum dulu. Aku pun mempersilahkan mereka untuk minum. Mas Harul dan Ivan pun menuangkan kopi panasnya ke dalam tatakan gelas yang sering disebut lepek. Ya, tentunya agar cepat dingin dan dapat segera diminum. Sambil sesekali meniupnya, mereka pun menikmati kopi itu sedikit demi sedikit. Setelah menikmati secawan kopi, Ivan pun melanjutkan obrolan yang tadi sempat terputus. Fik, nerusin yang tadi. Jadi, di tempat kerjaku tuh ada lowongan kerja. Kalau kamu mau, kita bisa berangkat hari ini. Gajinya besar kok. Kebetulan manajernya udah ada di rumah. Jadi, nanti kita berangkatnya sama dia. Ucapnya bersemangat. Mendengar cerita dari Ivan, aku pun penasaran. Sebenarnya kerjaan apa sih, Van? Tanyaku. Kerja di toko elektronik. Gajinya sebulan itu 1.750.000. Wah, gede juga ya, Van. Bagiku, gaji segitu terbilang cukup besar. Terlebih lagi di tahun 2010, uang 1.750.000 bisa kugunakan untuk membeli handphone keluaran terbaru dan untuk membeli sepeda motor impian. Meskipun dengan cara kredit, tentunya. Gak cuma itu, Fik. Selain gaji yang aku sebutin tadi, masih ada uang tips juga yang bisa kamu dapetin setiap harinya. Aku pun bergegas menghampiri ibuku yang masih sibuk di dapur. Awalnya, ibu terkejut karena aku bilang bahwa aku akan berangkat kerja hari itu juga. Meskipun pada awalnya ibuku tak setuju. Namun, pada akhirnya, ibuku pun mengizinkan, meski dengan berat hati. Le, sebenarnya ibu agak kurang yakin, Le. Soalnya orang yang ngajak kamu tampilannya kayak berandalan gitu loh. Firasat ibu gak enak. Sudahlah, Bu. Jangan takut-takutin aku begitu. Aku sudah dewasa, Bu. Sudah usia 18 tahun. Ibu gak usah khawatir. Temanku itu dulu memang anak yang nakal. Tapi dia bukan orang yang jahat kok. Ibu tenang aja. Dia gak akan macam-macam. Lagi pula selain dia dan aku, Mas Harul kan juga ikut kerja di sana. Sambil menyeka keringat di pelipisnya, ibuku menghela nafas. Wajahnya menampakkan keraguan. Ya sudah. Kalau itu mau kamu, ibu ngizinin. Tapi kalau kamu gak nyaman kerja di sana, cepat pulang ya, Nak. Ingat, pekerjaan dengan gaji besar memang enak, tapi gak menjamin kalau kamu bakalan senang dan betah di tempat itu. Perkataan dari ibuku benar-benar membuatku galau. Tergambar jelas dari ucapannya bahwa ibuku sebenarnya tak rela bila aku bekerja bersama Ivan ke Bali. Tapi bagaimanapun juga, aku mempunyai cita-cita. Tapi bagaimanapun juga, aku mempunyai mimpi dan cita-cita yang harus aku gapai sendiri. Impianku untuk membeli motor idaman akan segera tercapai. Motor tersebut akan kugunakan untuk menarik perhatian pujaan hatiku nanti, Linda, si kembang desa. Singkat cerita, setelah selesai menyiapkan baju-baju milikku dan memasukkannya ke dalam sebuah tas, aku pun segera berpamitan pada ibu. Aku pergi ke rumah Ivan dengan berboncengan 3, mengendarai motor butut milik Mas Sahrul. 20 menit kemudian, aku pun sampai di rumah Ivan. Aku melihat sebuah mobil Daihatsu Zebra terparkir di halaman depan rumah. Aku pun bertanya, Itu mobil putih punya siapa? Ya, itu punya manajer tempat kita kerja nanti. mendengar jawaban Ivan, aku pun mengerutkan dahi. Aku heran, mengapa sekelas manajer menunggangi mobil Zebra yang cukup tua. Mungkin
Tahun 90-an. Bukankah seharusnya minimal Xenia, Avanza atau Innova? Kenapa harus Zebra? Bukan karena mobil tersebut jelek, tidak. Tapi menurutku, bukankah dari merek yang sama juga ada tipe mobil yang lebih pantas untuk seorang manajer seperti dia? Tapi, sudahlah. Aku tak mau terlalu memikirkannya. Sekarang yang terpenting, aku bisa bekerja dengan gaji yang besar. Bersama dengan Ivan dan Mas Sahrul, aku pun masuk ke dalam rumah Ivan. Di atas sofa, terlihat seorang pria bertubuh tambun, sedang sibuk dengan ponselnya. Dia menatap ke arah kami sambil tersenyum. Aku dan sang manajer pun saling menjabat tangan sembari memperkenalkan diri. Dari situ baru ku ketahui namanya, yaitu Pak Bayu. Jika dilihat-lihat, sepertinya orang itu ramah dan baik. Setelah puas berbincang-bincang, pada sore harinya kami pun berangkat menuju ke Bali. Loh, Van, Mas Sahrul mana? Tanyaku pada Ivan saat menyadari Mas Sahrul tiba-tiba tak ada. Entah kapan ia keluar, yang jelas aku tak menyadarinya. Belum sempat Ivan menjawab, Mas Sahrul muncul dari pintu depan beserta 3 orang lain yang usianya terlihat tak jauh berbeda denganku. Pak Bayu pun bangkit dari tempat duduknya sambil mengambil kunci mobil beserta rokok yang tergeletak di meja. Sudah siap semua kan? Ayo, kita berangkat. Oh iya Pak. Jawab Mas Sahrul. Aku, Ivan, Mas Sahrul, dan 3 orang yang tak aku kenal pun masuk satu persatu ke dalam mobil. Saat aku membuka pintu tengah, aku terkejut. Ada seorang perempuan cantik yang duduk di bangku tengah. Sudah mau berangkat ya? Tanya perempuan itu dengan suara yang lembut. Perempuan itu bukan hanya memiliki kulit yang mulus, ia juga mempunyai suara yang lemah lembut. Tapi meskipun begitu, hatiku tetaplah untuk Linda si bunga desa, gadis cantik yang menjadi adik kelasku semasa SMP dulu. Kami semua sudah siap di bangku kami masing-masing. Aku duduk di bangku paling belakang bersama Ivan dan Mas Sahrul. Dinginnya udara yang berhembus dari kaca jendela yang terbuka membuatku merasa mengantuk. Baru sekitar 20 menit mobil melaju, aku pun terlelap. Beberapa jam kemudian, saat semua orang di mobil terlelap, aku terbangun saat mendengar suara berisik dari bangku depan. Dan laju mobil pun terhenti. Ternyata saat itu mobil sedang berhenti di perlintasan kereta. Setelah kereta melintas, palang kereta dibuka dan kami pun melanjutkan perjalanan. Mobil melaju dengan kecepatan tinggi. Rasa dingin yang menyeruak membuatku kembali tertidur. Di perjalanan kali ini, aku lebih banyak terlelap, kecuali saat sudah sampai di pelabuhan. Aku yang tak memiliki kemampuan berenang, merasa sangat ketakutan saat naik ke atas kapal laut. Terlebih, saat melihat permukaannya di malam hari, semakin menambah kengerian bagiku. Aku jadi teringat pada film-film monster yang pernah aku tonton di televisi, di mana ada monster besar di bawah laut dan siap menyergap apapun yang melintas di atasnya. Bagaimana bila tiba-tiba ada monster yang mengikuti kapal ini? Bagaimana kalau kapal ini tenggelam? Bagaimana kalau kapal ini mogok? Bagaimana kalau kapalnya bocor? Bagaimana? Begitu banyak ketakutan yang kurasakan saat itu. Terlebih lagi, malam itu ombak cukup besar, membuat kapal yang kunaiki bergoyang ke kanan dan ke kiri cukup cepat. Jika yang lainnya sedang asyik menikmati kopi hangat sambil menikmati malam, tidak denganku. Aku lebih memilih duduk di samping tempat pelampung sambil merasakan jantung yang kian berdebar. Aku memanjatkan doa kepada Sang Pencipta, memohon keselamatan kami dan perlindungan untuk kami semua. Beberapa waktu kemudian, akhirnya kapal yang kami tunggangi menepi di pelabuhan Gilimanuk, Bali. Akhirnya, aku bisa bernapas lega saat kami sudah berhasil menyeberangi lautan dengan selamat. Kami pun bergegas kembali ke dalam mobil dan melanjutkan perjalanan. Lagi-lagi, aku tertidur beberapa menit setelah keluar dari pelabuhan Gilimanuk dan baru terbangun saat kurasakan seseorang membangunkanku. Aku pun membuka mata dan mendapati hanya ada aku dan Mas Sahrul di dalam mobil. Aduh, susah banget dibangunin kamu, Fik. Sudah sampai nih. Protes Mas Sahrul. Aduh, maaf Mas. Ngantuk banget soalnya. Jawabku sambil cengengesan. Loh, udah sampai toh. Tokonya yang mana Mas? Kita sekarang bermalam di ruko ini dulu katanya. Besok baru kita ke tempat kerja.
Aku pun masuk menyusul Mas Sahrul yang menghampiri teman-teman baruku. Aku mendekat lalu mengulurkan tangan. Kita belum kenalan ya? Namaku Fikar. Mereka bertiga pun menjabat tanganku satu persatu. Dari situ, aku mengetahui nama-nama mereka yaitu Derry, Roy, dan Desta. Pak Bayu yang sedang duduk dengan kekasihnya itu pun menatapku sambil terkekeh. Fikar. Kalian sehari di dalam satu mobil, tapi baru saling kenal pas sampai Bali. Ada-ada aja. Ya gimana mau saling kenal? Orang Fikar di jalan itu 90% tidur. Sindir Ivan. Aku pun tertawa tanpa bisa menyangkal. Karena memang aku tidur di hampir sepanjang jalan. Ya udah, kalian malam ini tidur di sini dulu ya. Perjalanan akan dilanjutkan besok. Sebelum jam 7 kalian sudah harus siap. Sekarang saya sama istri saya pulang dulu ya. Ucap Pak Bayu sambil bangkit dari duduknya. Lalu pulang dengan mengendarai mobilnya. Oh iya Pak. Jawab kami hampir serentak. Aku terkejut. Wanita cantik yang kuperkirakan seusia denganku ternyata bukanlah pacar Pak Bayu, melainkan dia adalah istrinya. Ternyata memang benar. Terkadang jika kita memiliki banyak uang, dapat dengan mudah mendapatkan wanita manapun. Mengetahui itu pun, aku segera merebahkan diri di atas kasur. Kudekap erat guling yang sudah sedikit buluk itu sambil membayangkan wajah Linda. Tunggu aku Linda. Nanti kalau aku sudah punya motor keren, aku bakalan datang ke rumah kamu dan ngajak kamu jalan-jalan. Gumamku dalam hati. Beberapa menit berlalu, aku pun kembali tertidur lagi. Keesokan harinya, aku terbangun dari tidurku. Kulirik jam yang ada di dinding dan ternyata sudah jam 9 pagi. Aku terkejut dan langsung melompat dari kasur. Aku mendapati Ivan dan Mas Harul sedang duduk sambil mengobrol di depan pintu sambil setengah berbisik. Mereka sedikit terkejut saat mengetahui aku sudah bangun. Mas, aku kesiangan. Kok gak bangunin aku? Yang lain mana? Tanyaku pada Mas Harul sambil memandangi pakaian yang mereka kenakan. Mereka berdua menggunakan pakaian hitam dan celana kain hitam. Mirip seperti pakaian pendekar di film drama kolosal. Yang lain sudah berangkat bareng Pak Bayu. Kamu tenang aja, bentar lagi Pak Bayu jemput kita. Tak lama setelah Mas Sahrul menjawab pertanyaanku, Pak Bayu datang dengan mengendarai mobilnya. Namun ada yang berbeda dengan penampilannya. Dia memakai pakaian serba hitam dengan belangkon di kepalanya, sama seperti pakaian yang dikenakan oleh Mas Sahrul dan juga Ivan. Apa mungkin memang seperti ini seragam di tempat kerjanya? Sudahlah, aku tak mau ambil pusing. Pada akhirnya aku juga akan tahu. Mobil melaju ke arah barat. Perjalanan cukup jauh, bahkan aku sampai mengantuk dan tertidur karena perjalanan yang lama. Aku sempat bertanya pada Mas Herul dan Ivan. Namun mereka hanya berkata padaku untuk bersabar tanpa memberitahu lebih detail. Begitupun saat aku menanyakan ketiga teman baruku yang lain. Mereka berdua hanya menjawab bahwa ketiga orang itu ditempatkan di cabang yang berbeda. Setelah menempuh perjalanan beberapa jam, kami pun memasuki area pelabuhan lagi. Aku bingung. Kenapa kita harus ke pelabuhan lagi, Mas? Tanyaku pada Mas Sahrul. Kamu ditempatin di cabang lain. Nanti tugas kamu di sana jadi penyambut tamu. Jawab Mas Sahrul. Penerima tamu? Penerima pelanggan gitu maksudnya? Kan di toko elektro, Mas. Udah, gak usah banyak tanya dulu. Nanti juga tahu. Timpal Ivan yang sedari tadi diam di bangku depan samping Pak Bayu. Aku pun memilih diam. Singkat cerita, setelah menyeberangi lautan, kami pun memasuki wilayah Banyuwangi. Mobil melaju dengan kecepatan standar, hingga akhirnya memasuki sebuah perkampungan. Jalanan berbatu membuat mobil harus melaju sangat pelan. Sekitar 1 kilometer setelah melewati jalanan berbatu, mobil pun berhenti dan diparkir di depan sebuah pelataran milik orang. Kami berempat pun turun, lalu aku pun melangkah mengikuti langkah ketiga orang di depanku. Mereka berjalan melewati gang sempit di antara dua rumah menuju area persawahan. Aku bingung. Sebenarnya mereka ini mau kemana? Lagi-lagi aku bertanya pada mereka, namun jawaban yang kuterima sama sekali tak memuaskan. Sudah, nanti juga kamu tahu, sahut Mas Sahrul saat aku bertanya sekali lagi. Aku pun memilih diam, sambil terus melangkah melewati pematang sawah yang berliku. Setelah sekitar 500 meter,
Aku melihat ada sebuah tanah tenggalan yang cukup luas. Ada banyak pohon yang tumbuh di atasnya. Terdapat lebih dari 100 pohon pisang yang tumbuh di sisi sepanjang jalan setapak di tempat itu. Terlihat pula makam-makam kuno berjajar tanpa ada yang menggunakan kijing. Aku sedikit ngeri saat harus berjalan melewati jalur setapak yang membelah area pemakaman. Aku yakin ini adalah kawasan pemakaman kuno. Setelah berjalan sekitar 100 meter, membelah jalur di tengah pemakaman, kami pun sampai di halaman sebuah rumah yang cukup usang. Dinding rumah tersebut tidak dicat, keramiknya pun sudah banyak yang pecah-pecah. Kuedarkan pandanganku ke arah sekumpulan kandang ayam bertingkat yang saling berhadap-hadapan di samping rumahnya. Ada banyak pasangan ayam di sana. Fik, ayo. Suara Mas Harul membuyarkan lamunanku. Sambil terbingung-bingung, aku melangkah masuk rumah itu. Kuletakkan sandalku di paling pinggir, berkumpul dengan puluhan pasang sandal di depan pintu. Dari depan pintu dapat kulihat puluhan orang sedang duduk di atas karpet ruang tamu yang berukuran cukup luas. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Mbah Yai. Ucap Pak Bayu saat memasuki rumah itu, disusul Ivan dan Mas Sahrul juga aku. Waalaikumsalam. Salam. Waalaikumsalam. Beberapa orang menjawab salam, termasuk sosok berjanggut putih dengan pakaian serba hitam, lengkap dengan belangkon dan sorban berwarna hitam di lehernya. Pak Bayu langsung menghampiri sosok kakek tua itu dan bersalaman dengan mencium punggung tangannya. Terlihat, kakek tua itu meniup ubun-ubun Pak Bayu sebanyak 3 kali. Kakek tersebut tak terlalu tua, mungkin usianya sekitar awal 60-an tahun. Aku yang berjalan di belakang Mas Sahrul masih agak bingung bercampur heran, manakala menatap beberapa benda aneh yang terpajang di setiap sisi dinding. Ada kepala rusa, keris, cambuk, wayang kulit, gading gajah, dan sebuah lukisan seorang kakek yang tengah bertapa di pinggir sungai dengan tongkat berkepala ular di pangkuannya. Wajah di lukisan tersebut cukup mirip dengan sosok kakek itu. Perasaanku menjadi tak enak kala itu. Aku berpikir, apakah jangan-jangan ini adalah rumah seorang dukun? Tapi, mengapa Pak Bayu memanggilnya dengan sebutan Mbah Yai? Apa jangan-jangan kakek itu memang benar-benar seorang kiai? Hanya saja ia suka dengan pakaian serba hitam. Ya, mungkin seperti itu. Aku yang tengah sibuk dengan pikiranku sambil memandangi benda-benda itu sampai tak menyadari manakala sebuah tangan melayang keras menampar pipi kiriku. Tamparan keras yang tak sempat kuantisipasi itu seketika membuat diriku ini terhuyung hingga jatuh di depan para tamu. Untuk sejenak, pandangan mataku terasa berkunang-kunang. Aku pun mendongak ke atas, menatap orang yang sudah menamparku dengan sangat keras. Dan ternyata, itu adalah kakek tua itu. Dia berdiri angkuh sambil menatapku penuh amarah. Jari telunjuknya tepat menuruh ke arah mukaku. Aku masih duduk sambil memegangi pipiku yang sakit. Kurang ajar. Siapa bawa maling ke sini, ha? Kalau mau maling jangan di sini. Bentaknya. Perasaanku campur aduk kala itu antara bingung, marah, dan takut menjadi satu hingga membuatku tak mampu berkata-kata. Bahkan hanya untuk membela diri pun aku seakan tak mampu. Mas Harul menghampiriku dan membantuku berdiri. Saya Mbah Yai yang bawa orang ini. Dia bukan maling, tapi teman saya. Jawab Mas Sahrul dengan suara bergetar. Dapat terlihat jelas bahwa Mas Sahrul juga ketakutan. Kakek itu menurunkan telunjuk yang sedari tadi menunjuk mukaku sembari berkata, Aku gak suka sama orang yang matanya liar kayak maling. Kalau kesini lagi, jangan bawa dia. Aku gak suka. Nggih, Mbah. Maaf. Ucap Mas Sahrul sambil menyenggol lenganku dengan sikunya, sembari memberi isyarat agar aku juga meminta maaf. Maaf, Mbah. Ucapku tak ikhlas. Aku merasa tak terima, ditampar sebegitu kerasnya, apalagi di hadapan banyak orang, hanya karena hal yang aku anggap remeh. Aku pun melangkah mendekat, sambil sedikit membungkuk, hendak bersalaman, namun kakek itu langsung menepak tanganku dengan kasar. Ora usah salaman, wis lungguh kono, cedek lawang. Ojo cedek-cedek. Aku pun duduk di dekat pintu, sedangkan Pak Bayu, Ivan, dan Sahrul duduk di samping kakek itu. Aku melihat Pak Bayu sedang membisikkan sesuatu di telinga kakek tua galak itu. Entah apa yang mereka bicarakan, yang jelas hanya kakek itu beserta Pak Bayu, Ivan, dan Sahrul yang mengetahui isi percakapan itu.
Kakek tua itu tampak manggut-manggut sambil sesekali menatap tajam ke arahku. Setelahnya, kakek tua itu memanggil seorang bernama Marni, lalu menyuruhnya untuk mengambil segelas ramuan untuk diberikan padaku. Entah ramuan apa. Orang yang seperti maling, sini kamu. Panggilnya sambil menatap ke arahku, namun aku diam tak bergeming, bahkan meskipun Mas Sahrul melotot ke arahku agar aku maju menghampiri. Melihat aku tak menanggapi panggilannya, kakek itu pun mengambil keris yang ada di sampingnya dan mengacungkannya kepadaku. Arek gak sopan. Gak kepengen ketemu keluargamu mana ta? Tantangnya. Aku yang ciut setelah melihat keris panjang miliknya dengan berat hati menghampiri kakek tua bangka itu. Sialan, tua bangka. Umpatku dalam hati. Kakek itu pun merapal sebuah mantra Jawa, kemudian memasukkan jempol tangan kanannya ke dalam mulut, bagaikan memakan lollipop, lalu mencelupkan jempolnya ke dalam gelas berisi ramuan itu. Minum. Perintah kakek itu. Sesungguhnya aku merasa sangat jijik, namun apa daya, aku tak mau kakek itu menggunakan keris itu untuk melukaiku. Bekas tamparannya saja masih terasa sakit, aku tak mau terjadi hal yang lebih buruk lagi. Aku pun meminum ramuan itu dengan cepat. Ternyata rasanya sangat mirip dengan jamu beras kencur. Namun dengan aroma bau jigong yang cukup kuat. Aku yang merasa hampir muntah langsung mengambil buah pisang di hadapan kakek itu. Lalu memakannya tanpa menunggu dipersilakan terlebih dulu. Kakek itu tertawa sambil menatap ke arahku. Sekarang kamu sudah resmi jadi muridku. Mulai besok, kamu bertugas jadi penerima tamu. Loh, maaf mbah, tapi saya kerja sama Pak Bayu. Saya kerja jaga toko. Maaf Fik, saya gak ngomong ke kamu. Sebenarnya lowongan toko ternyata sudah terisi orang lain. Jadi kamu saya alihkan kerja di sini. Kamu tenang saja, beliau ini adalah guru spiritual saya. Di sini penghasilan kamu gak kalah besar kok dari kerja di toko elektro. Bahkan kamu bisa jadi orang sakti juga, asal kamu tekun. Ucap Pak Bayu. Aduh, maaf nih Pak ya, tapi ini gak sesuai kesepakatan. Kalau gini, lebih baik saya pulang lagi aja dah, daripada... Gak bisa. Kamu sudah terikat kontrak dengan saya selama 7 purnama. Ramuan itu sudah kamu minum. Dan itu artinya kamu sudah terikat dengan saya. Kalau kamu pergi secara diam-diam dari sini, kamu akan mati. Silakan pergi kalau kamu gak sayang nyawa. Ucap kakek itu memotong ucapanku. Perkataannya itu pun membuatku tertegun. Perjanjian macam apa ini? Sial, jangan-jangan aku dijebak. Lihat aja nanti, tunggu balasanku. Umpatku dalam hati sambil menatap satu persatu ke wajah orang yang sudah membawaku ke dalam situasi buruk ini. Beberapa saat kemudian, Pak Bayu memberi isyarat pada Ivan dan Mas Sahrul untuk pulang. Setelah berpamitan pada kakek tua itu, Mas Sahrul pun menarik lenganku agar pergi menjauh. Sesampainya di luar, aku pun mendorong tubuh Mas Sahrul sampai ia terjatuh. Fik, tenang Fik. Jangan emosi dulu, biar aku jelasin. Ucap Mas Sahrul. Kurang ajar sampean Mas. Kenapa gak dari awal aja bilang kalau aku mau dipekerjakan di rumah dukun gini? Umpatku dengan suara yang kupelankan. Meskipun aku sedang emosi, aku tak mau membuat kakek tua bangka itu mendengar pembicaraan kami. Bagaimanapun juga, aku tak mau keselamatanku terancam karena membuat keributan di tempat itu. Fik, sabar dulu. Sabar. Di sini tuh enak. Kamu tuh cuma bertugas menjadi penerima tamu. Ibaratnya kamu tuh ya di sini jadi ajudannya Mbah Yai Suro. Tadinya aku yang jadi ajudannya. Sekarang giliran kamu. Ucap Mas Sahrul berusaha menenangkanku. Kenapa harus aku? Kenapa gak sampean aja yang nerusin Mas? Ivan tampak berjalan menghampiriku. Sudah Fik, kamu tenang aja. Kalau kamu sudah ngerasain, kamu pasti betah. Lagi pula, kalau kamu sudah bisa dapetin kepercayaan Mbah Yai, kamu mau minta apa bakal gampang. Kekayaan, kesaktian, pelet, atau apapun, kamu bisa minta tolong sama beliau. Jadi kalau kamu pengen dapetin cewek yang kamu suka, itu urusan gampang. Mendengar ucapan Ivan tentang pelet, aku pun terdiam. Pikiranku langsung terbayang pada sosok Linda, gadis pujaanku. Kalau benar Mbak Suro bisa membuatku mendapatkannya, alangkah bahagianya aku.
Atas dasar itulah akhirnya aku pun mau menerima kenyataan bahwa aku harus bekerja untuk Mbah Kiai Suro untuk sementara waktu. Aku hanya berharap semoga aku akan baik-baik saja. Singkat cerita, beberapa menit setelah itu mereka pun pamit dan berjanji akan sering-sering datang ke tempat Mbah Kiai Suro. Pada malam harinya, ketika jam di dinding menunjukkan pukul 8 malam, para tamu sudah pulang, hanya menyisakan anggota keluarganya saja beserta satu orang pembantu, dan juga aku. Saat itu, aku sedang membantu Mbak Holis membereskan gelas-gelas bekas minuman para tamu. Mbak, sampean ini siapanya Mbah Yai Suro? Tanyaku pada Mbak Holis berbahasa basi. Namun, ia hanya menatapku sesaat tanpa menjawab pertanyaanku dan berlalu masuk begitu saja. Aneh, entah ada apa dengan orang ini. Aku yang tak mau terlalu ambil pusing pun memilih untuk membersihkan karpet menggunakan sapu lidi. Namun, tiba-tiba dikejutkan dengan suara Mbak Kiai Suro yang berteriak-teriak seolah memanggil sesuatu di sungai kecil yang ada di samping rumahnya. Aku yang penasaran pun mencoba mengawasi dari pintu samping rumahnya untuk melihat apa yang sedang ia lakukan dan siapa yang dia panggil. Namun, aku terkejut saat ia menoleh ke arahku. Aku takut dia akan marah karena aku mengintip aktivitasnya di pinggir sungai. Bocah sing koyo maling, Reneo. Sambil menahan rasa takut, aku pun berjalan pelan menghampirinya. Nggih Mbah Yai Suro, ada apa ya panggil saya? Kalau dipanggil ya datang aja, gak usah banyak tanya. Oh ya, panggil aja aku Mbah Suro, gak usah pakai kiai. Ucapnya sambil matanya menatap lurus ke arah sungai sambil memukul-mukulkan batang bambu ke air. Nggih Mbah Suro, maaf. Kamu diam di samping saya aja. Pokoknya apapun yang muncul, kamu jangan lari. Titahnya ku balas dengan anggukan. Sekitar 2 menit aku menunggu sambil memperhatikan ke arah sungai, namun tak ada apa-apa. Hingga pada menit ketiga, sesuatu yang membuatku bergidik ngeri terjadi. Di bawah sinar rembulan purnama, aku melihat seekor buaya berukuran besar berenang mendekat. Namun, buaya itu memiliki warna yang tak biasa, yaitu putih. Bajul putih, hadirlah. Aku butuh bantuanmu. Datanglah ke sini. Serunya kala itu, sosok buaya itu pun naik ke daratan, menatap ke arahku yang mungkin asing baginya. Tak pernah terbayangkan dalam hidupku bisa bertemu dengan seekor buaya putih besar, mungkin panjangnya sekitar 4 meter. Woi, bajul putih. Gimana menurut kamu dengan anak ini? Apa dia cocok jadi tangan kananku? Tanya Mbah Suro pada sosok buaya yang hanya berjarak sekitar 3 meter di depannya. Buaya itu mengibas-ngibaskan ekornya 2 kali ke tanah, lalu kembali masuk ke air dan menghilang. Mbah Suro tampak tersenyum, lalu menoleh ke arahku. Woi, bocah maling. Siluman bajul putih setuju kamu jadi ajudanku sekaligus muridku. Mulai sekarang, kamu bakalan aku ajari ilmu dasar yang aku punya. Hah? Ilmu, Mbah? Ilmu apa kalau boleh tahu, Mbah? Banyak yang bisa kamu pelajari. Ilmu kanuragan, ilmu pengelarisan, ilmu santet putih, ilmu lambe manis, ilmu pelet, dan masih banyak lagi. Tapi berhubung kamu masih baru, kamu belajar dasarnya dulu. Mendengar kata pelet lagi-lagi membuatku bersemangat. Iya sudah Mbah, kira-kira mulai kapan ya saya bisa dilatih Mbah? Malam ini juga. Jawabnya membuatku terkejut. Mbah Suro pun mengajakku berjalan menuju tempat pemakaman umum kuno. Aku diperintahkan untuk duduk bersila di tengah ratusan makam kuno. Duduk di sini. Ada satu lagi yang harus kamu temui malam ini. Sekarang, kamu konsentrasi dan pejamkan mata. Kamu mau saya pertemukan dengan khodam saya, yaitu malaikat jenazah. Ucapnya membuatku bingung, namun aku terpaksa mengangguk. Dalam hati, aku bertanya-tanya, memangnya apakah ada yang namanya malaikat jenazah? Kenapa aku baru mendengarnya? Dan kalau memang benar malaikat jenazah itu ada, apakah mungkin manusia biasa memiliki khodam dari bangsa malaikat? Ketika aku sibuk dengan pikiranku, tiba-tiba Mbah Suro menyuruhku untuk berdiri, lalu berjalan ke sisi selatan pemakaman yang banyak ditumbuhi pohon pisang.
Malaikat jenazah gak mau ke sini. Kita ke sana saja. Ucapnya kala itu. Aku pun melangkah dengan semangat di belakang Mbah Suro. Meskipun namanya menyeramkan, aku merasa senang bila akhirnya aku bisa bertemu dengan salah satu malaikat. Sesampainya di sisi selatan, Mbah Suro mulai melambat. Ia pun berbisik sambil menunjuk ke sebuah makam yang ada di bagian pinggir. Kamu lihat ke sana. Sebentar lagi kamu bisa melihat wujud malaikat jenazah. Awalnya, aku melihat sebuah gumpalan putih dari asap tebal terbang mengambang di atas makam. Lama-kelamaan, asap itu memadat, membentuk sesosok pocong yang sedang berjongkok. Aku merasakan kaki dan tanganku bergetar hebat, melihat hantu yang paling aku takuti di dalam hidupku. Wajahnya tampak menghitam, dengan mata berwarna merah menyala, menatap ke arahku. Aku pun merapatkan diriku ke tubuh Mbah Suro. Mana malaikat jenazahnya, Mbah? Cepat panggilkan dia buat mengusir pocong itu, Mbah. Ucapku pada Mbah Suro. Ya itu malaikat jenazahnya. Terang Mbah Suro. What? Apa-apaan ini? Aku memang bukanlah orang yang tekun dalam beribadah, tapi aku masih memiliki iman. Rasanya tak masuk akal jika malaikat yang suci menjelma menjadi sosok pocong. Jelas-jelas aku sama sekali tak mempercayainya. Aku yakin Mbah Suro berdusta. Yang berdiri di depan ini bukanlah malaikat, melainkan jelmaan sosok jin. Pocong itu menatap ke arahku dengan tatapan tak suka. Matanya yang menyala merah terbuka semakin lebar. Tubuhnya yang awalnya seukuran manusia normal, lama-kelamaan semakin membesar hingga sekitar 5 meter tingginya. Pocong itu melompat dan mendarat tepat di depanku dengan begitu cepatnya. Saat itu, aku merasa tak kuat lagi. Telingaku berdenging, pandangan mata pun menjadi kabur. Sedetik kemudian, aku pun jatuh tak sadarkan diri.